Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa qala syekhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adabana bihi wa bi umumihi lidaraini amin. Al-hadits tsani asyar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i ala ya'ni hadithun hasan rawahu Tirmidzi wa ghayruhu hadza. Al haditsu utawi iki iku al haditsu ay hadzal haditsu utawi iki iku hadis asaniya asyara kang kaping 12. An Abi Hurairah ayruwiya an Abi Hurairah diriwayatake diceritakake saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu sallallahu anhu maring Abu Hurairah. Orang ucap sapa Abu Hurairah orang ndika sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Pangandikane Kanjeng Rasul yaitu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i iku saking baguse islame wong. Min husni islamil mar'i iku saking baguse islame wong. Al-mar'i maknane Aisyah su awil insan menungso bahwa awak-awakan orang delok gender atau jenis kelaminnya baik itu pria maupun wanita. Wal mar min husni islamil mar'i iku saking baguse islame wong tarkuhu utawi ninggale mar'i tarkuhu utawi ninggale tarkuhu utawi ninggale mar'i ma ing perkara layaknihi kang ora manfaati apa ma ing mar'i layaknihi kang ora manfaati apa ma ing mar'i. Haditsun hasanun ay hadza haditsun hasan. Haditsun utawi iki iku hadis hasanun kang bagus. Rawahu riwayatake ing hadis sapa At-Tirmidzi utawa At-Tirmidzi ada Imam Tirmidzi wa ghairuhu lan liyane Imam Tirmidzi hakaza kaya mengkene haditsun hasan. Sampun nggih maknane hadis ingkang kaping 12 menika badhe nerangaken nasihat atau pesan penting Kanjeng Rasulullah kepada kita umat, yaitu menunjukkan kepada kita apa tanda-tanda daripada baiknya keislaman.
Inilah hadisnya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min usni Islamil mar'i, termasuk tanda bagusnya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, dia selalu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat." Ini hadis bisa kita pedomani, statusnya adalah hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga imam-imam hadis yang lain. Para bapak, para ibu yang mulia, pertama saya ingin mengingatkan kembali pesan hadis urutan yang ke-9. Mudah-mudahan kita tidak lupa ya pesan Nabi di urutan hadis yang ke-9. Di sana Rasulullah memberikan peringatan kepada kita agar supaya kita tahu tugas pokok orang beragama. Apa itu tugas orang beragama? Satu, sempurnakanlah agama. Artinya kita sudah mengaku sebagai beragama Islam, maka pengakuan itu harus terus-menerus di-upgrade, disempurnakan. Dengan cara apa? Berjuang, berikhtiar agar supaya ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang berupa perintah-perintah, upayakan agar supaya bisa terlaksana. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Yang berupa larangan-larangan, berupaya untuk sedapat mungkin dijauhi. Itu tugas pertama. Kemudian tugas yang kedua, yaitu jangan kita merusak pemahaman agama kita dengan mengedepankan ngeyel, bertanya, protes, berselisih dengan pemimpin-pemimpinnya, dengan guru-gurunya, dengan ulama-ulamanya. Fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'i. Pun ya jelas ya, itu pesan Nabi di hadis yang ke-9. Kemudian jangan dilupa. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jika dua tugas yang disampaikan oleh Nabi itu bisa terlaksana, maka orang yang melaksanakannya itu disebut sebagai muttaqi. Disebut sebagai muttaqi. Bahasa gampang dan mudahnya, muttaqin itu adalah orang yang baik. Baik apanya? Baik agamanya. Dan muttaqin atau orang yang baik agamanya ini dijanjikan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 133, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, akan diberikan surga oleh Allah yang luasnya langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, sengaja Allah sediakan spesial khusus hanya untuk lil muttaqin, orang-orang yang baik. Jelas sampai di situ Bapak Ibu ya. Dengan demikian, satu hal yang harus kita sadari, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita usia panjang, ditambah 1 hari, ditambah 1 minggu, ditambah 1 bulan, terus kita masih diberikan umur dan kita masih hidup hingga sekarang. Jangan salah bahwa kesempatan kita untuk hidup
diberikan usia panjang, dicukupkan rezeki bukan untuk sekedar melalui kehidupan ini dengan leha-leha saja, santai-santai saja, akan tetapi kita diberikan umur panjang sebagai kesempatan untuk melaksanakan tugas beragama. Itu tadi tugas beragamanya. Sempurnakan agama, jangan merusak kesadaran agama kita. Nah, kalau kita sudah sadar akan pentingnya umur dimanfaatkan demi melaksanakan menyempurnakan tugas pokok agama itu, apakah ada tanda-tanda yang bisa menunjukkan, yang menjadi indikator, yang menjadi tanda bahwa tanggung jawab itu sudah terlaksana dan terus berjalan? Karena apa? Jangan-jangan kita akan menggunakan Islam ini hanya sekedar pelengkap identitas. Tapi apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang beragama kita tidak tahu. Maka setelah kita tahu bahwa tugas pokok agama kita adalah menyempurnakan agama dan jangan merusak agama, maka kita butuh indikator, kita butuh tanda. Tandanya apa? Nah inilah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagai indikator atau tanda bagusnya iman kita, bagusnya keislaman kita, terlaksananya tanggung jawab kita terhadap agama adalah kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari tarkuhu ma la ya'ni, sudah jauh, sudah menghindari, sudah meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah, hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena dengan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, berarti tugas kewajiban kita menyempurnakan agama sudah terlaksana. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Islam kita yakini sebagai agama yang lengkap. Kita bisa melihat kelengkapan agama Islam itu, Islam memuat aturan-aturan, di mana aturan-aturan itu diarahkan kepada manusia secara individu, pribadi-pribadi, orang per orang. Islam juga memiliki aturan-aturan, ajaran-ajaran yang diarahkan kepada manusia dalam hubungannya dengan masyarakat. Dan kita tahu di dalam aturan-aturan itu, misalnya ketika seseorang diatur oleh Islam agar supaya menjalani apa yang menjadi tugas dan peran. Ada peran sebagai seorang pribadi yang sedang harus membangun sukses masa depannya. Ada tugas sebagai seorang kepala rumah tangga, ada tugas sebagai seorang ibu, ada tugas sebagai seorang atasan, ada tugas sebagai bawahan karyawan. Semua orang yang hidup ini mempunyai tugas dan perannya masing-masing. Dan ketika sudah menyadari adanya peran dan tugas yang harus dijalani itu, Bapak, Ibu, seorang muslim harus gigih untuk menjalani peran dan tugasnya itu secara baik. Baik ucapannya, baik tindakannya, baik sikap-sikapnya. Ya. Kemudian ketika sudah bisa baik, maka berarti dia telah melaksanakan tugasnya. Dan tugas itu apabila sudah dilaksanakan, sudah barang tentu akan membawa faidah, membawa manfaat. Satu hal yang tidak boleh dilakukan seorang muslim ketika menjalani peran dan tanggung jawabnya sebagai individu
adalah jangan mudah tergoda, jangan mudah terkecoh, jangan mudah terseret untuk mengurusi hal-hal yang di luar peran dan tanggung jawab. Fokus saja apa tugas kita, fokus saja apa yang menjadi peran hidup kita, lakukan sebaik-baiknya. Jangan mudah terkecoh, terseret, ya, tergoda untuk mengurusi apa-apa yang bukan menjadi tanggung jawab kita, bukan menjadi tanggung jawab peran kita dan tugas kita. Kenapa seperti itu? Karena ketika seseorang telah terkecoh untuk mengurusi hal-hal yang bukan urusannya, bukan tanggung jawabnya, maka dia akan bermasalah. Lah iya bapak-bapak, ibu-ibu, untuk supaya menjadi seorang individu pribadi yang baik saja, kita harus berjuang mati-matian. Lah kok bisa-bisanya kita melompat? Tugas dan peran kita ini belum sempurna, lalu kita mencoba untuk mengurusi tugas dan peran-peran orang lain. Ini kan namanya cari masalah. Apa faedahnya? Mengurusi hal-hal yang bukan urusan kita. Apa untungnya, apa faedahnya, apa manfaatnya kalau kita ikut campur urusan orang lain? Gak ada faedahnya. Kalau bermasalah sudah pasti. Kenapa? Karena kita sendiri rumit dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai individu. Lalu kita ikut campur urusan orang lain yang kita campuri urusannya protes kepada kita, melakukan perlawanan kepada kita, mengarahkan permusuhannya kepada kita. Apa enggak tambah masalah? Tanggung jawabnya sendiri sudah rumit, dia menambah masalah baru. Orang lain masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, ancaman dan bahayanya apa kalau kita ikut campur urusan orang lain? Hati kita tidak tenang karena sudah ada masalah kepada orang lain, Pak ya. Akhlak kita rusak karena rumit ditambah ada biasanya tersulut api emosi, tersulut api emosi akan melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang melawan hukum agama, melawan hukum negara. Dan yang ketiga, kalau orang sudah biasa dilihat oleh masyarakat melakukan pelanggaran, nama baiknya jadi hancur. Jadi rugi ya Pak ya. Rugi serugi-ruginya orang yang tanggung jawabnya sendiri berat, mau-maunya ngurusin orang. Jadi kalau kita melihat orang lain punya urusan, biar saja dia melaksanakan urusannya sendiri, tanggung jawabnya sendiri. Kita nggak usah ikut campur. Nah, apa urusannya dengan hadis nilai? Ya tadi, orang yang Islamnya baik, dia tidak mau mencampuri urusan orang lain. Karena apa? Karena mencampuri urusan orang lain itu tidak ada faedahnya. Tarkuhu ma la ya'ni. Jadi jelas Bapak Ibu, pesan Rasulullah, jalani peranmu, laksanakan tugasmu sebagai individu, jangan kemudian mencampuri urusan orang lain yang itu akan membawa beban masalah bagi kehidupanmu. Jelas ya? Jadi ini tarkuhu ma la ya'ni. Itu soal tanggung jawab individu. Islam juga mengatur umatnya dalam kehidupan sosialnya. Islam menghendaki manusia itu dalam hubungan dengan sosialnya, dengan masyarakatnya bisa terwujud harmonis, rukun, bahagia. Dia mencintai juga dicintai, dia menyayangi juga disayangi, ya, tidak menyakiti, tidak ada benci, tidak ada permusuhan, tidak ada dendam, tidak ada iri dan dengki. Tidak ada saling olok-mengolok, tidak saling menjatuhkan, tidak saling merendahkan satu sama lain. Kemudian untuk memastikan masyarakat dengan sifat-sifat yang tadi mulai dari harmonis sampai tidak mengolok-ngolok antara satu dengan yang lain,
itu langkahnya adalah jangan pernah ikut campur urusan kelompok manusia yang lain. Jadi tadi peran individu jangan mengurusi individu-individu yang lain, peran sosialnya ya jangan kemudian melakukan hal-hal yang bukan urusan. Jadi kalau kita hidup di masyarakat, kemudian kita lihat ada orang mengadakan kegiatan-kegiatan, kalau baik kita ikut, kalau baik kita dukung, kalau menurut kita tidak baik, ya, kita nggak usah ikut, kita nggak usah dukung. Yang repot sekarang ini bapak-bapak ibu-ibu ada orang di masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan sesuatu, lalu ada orang ikut enggak, mengadakan sendiri enggak, mendukung enggak, yang ada hanyalah nyinyir maksudnya. Nyinyir paham ya? Rasan-rasan. Kegiatan lo manfaat apa? Apa orang kemestian kabeh. Ada nyinyiran, ada fitnah-fitnah, ada rasan-rasan. Itu enggak perlu. Karena apa? Enggak ada faedah. Kalau kita bisa, kita lakukan hal-hal yang baik. Tapi kalau kita tidak melakukan hal-hal yang baik dalam hubungan masyarakat, kita cukup melihat kegiatan-kegiatan yang sudah digagas oleh masyarakat sebagai kegiatan yang positif, maka kita hanya diundang untuk supaya ikut. Tidak ikut, ya didukung. Kalau tidak didukung, jangan ganggu, karena diamnya kita merupakan sedekah bagi masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan positif. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi singkat kata, mengurusi masalah di luar tanggung jawabnya itu adalah tindakan bodoh. Kenapa bodoh? Gak ada manfaatnya kok dilakukan. Tapi biasa gatel ya Pak ya. Mulut ini gatel, pikiran ini gatel. Kalau ada orang sedang menjalani apa, mengalami peristiwa apa, selalu ingin saja kita berkomentar. Selalu saja kita ingin menghakimi, selalu saja kita menghendaki ada nilai baik dan buruk. Padahal dengan melakukan hal-hal tersebut sungguh tidak ada manfaatnya. Tindakan yang bodoh sekali. Kemudian ikut campur urusan orang lain yang bukan urusannya, ini jelas akan menambah permasalahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi pada diri. Lalu bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang menjadi renungan kita bersama, semakin kemari zaman ini semakin banyak menunjukkan atau menyuguhkan fakta-fakta yang tidak sejalan dengan ajaran-ajaran Islam. Mari kita coba cek di tengah-tengah masyarakat, mana yang bermanfaat dengan yang tidak bermanfaat, mana yang lebih baik. Yang bermanfaat jauh lebih sedikit jumlahnya daripada hal-hal yang tidak bermanfaat. Lihat saja, kalau acara-acara itu berupa acara-acara hiburan yang tidak banyak membawa faedah, tidak membawa manfaat, di mana di sana hanya sukacita, senang-senang, ya banyak orang mau turun terlibat di dalam kegiatan itu. Tetapi kegiatan-kegiatan yang nilainya baik untuk menyempurnakan iman, untuk menambah wawasan, supaya ada kesadaran tentang pentingnya kehidupan yang nyaman, aman, sejahtera di masyarakat, tidak banyak diminati. Tidak banyak diminati. Akan selalu ada alasan-alasan yang disampaikan untuk tidak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, oleh karena itu, karena fakta yang disuguhkan di masyarakat adalah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat itu jauh lebih sedikit daripada yang tidak bermanfaat, maka alangkah baiknya kita sebagai seorang mukmin yang sadar akan tanggung jawab agamanya, dia cukup mengfokuskan diri pada hal-hal yang bermanfaat saja, Pak.
Walaupun tidak banyak diminati oleh orang, tapi berfokuslah pada hal-hal yang bermanfaat. Demikian juga ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, ya, setiap orang, setiap kelompok, setiap kegiatan-kegiatan yang digagas oleh masyarakat itu pasti memiliki privasi, artinya wilayah-wilayah pribadi yang tidak mau orang lain turut campur ke dalamnya. Nah, oleh karena itu, sekali kita nekat melakukan tindakan campur tangan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, pasti akan ada penolakan, pasti akan ada protes. Ikut campur yang bagaimana ini Pak? Ya komentar, tindakan menghalangi, tindakan mengganggu, merecoki ataupun apapun yang kita lakukan, tetapi sifatnya tidak mendukung kegiatan-kegiatan itu. Pasti orang-orang yang ada di dalam kegiatan masyarakat itu akan menyampaikan protes keras, akan melakukan perlawanan, dan protes serta perlawanan itu akan menjadikan kita terbebani oleh masalah di dalam hubungan sosial. Dan tentunya itu akan menyebabkan umur kita banyak terbuang untuk menanggapi perlawanan itu, untuk menanggapi permusuhan itu, karena alih-alih kehidupan masyarakat yang diharapkan oleh Islam harmonis, rukun, saling menguatkan, saling menghargai, yang terjadi justru kita bermusuhan dengan lingkungan kita, dengan masyarakat. Jadi inilah keterangan penting yang berkaitan dengan hadis pendek dari Rasulullah SAW. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang menjadi kandungan hadis ini, Bapak Ibu, maka kita kemudian bertanya, apa sih kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan mana kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Sebenarnya kalau kita mau mengidentifikasi, mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang bermanfaat, sederhana apa? Nah, kita ini kan hidup itu tugas terpentingnya kita adalah mencari rezeki yang halal supaya kita tidak membebani orang lain. Yang kedua, waktu-waktu di luar kita kerja mencari rezeki itu kita gunakan untuk menambah ilmu, ngaji maksudnya. Selain daripada waktu yang kita gunakan untuk ngaji, kita gunakan untuk melakukan ibadah. Karena apa? Tambahnya ilmu, istiqomah kita di dalam ibadah akan menjadi jalan bagi kita untuk memperoleh selamat di dunia maupun itu hal-hal yang bermanfaat. Sederhana ya Pak, sibukkan diri dengan mencari rezeki yang halal, ya. Sisa daripada waktu itu kita gunakan untuk keluarga, untuk ibadah, untuk menambah ilmu atau wawasan. Kemudian apa saja yang tidak bermanfaat buat kita? Ya, kalau kita melihat kesebalikannya daripada hal-hal yang bermanfaat tadi Bapak Ibu, maka berarti kita akan dikatakan sebagai orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, manakala kita sama-sama bekerjanya, tapi motif kita bekerja adalah untuk mengejar kesenangan-kesenangan dunia, untuk bermewah-mewahan, untuk mencari popularitas, di mana senang-senang, mewah-mewah, enak-enakan, memiliki popularitas, itu sesungguhnya tidak memberikan manfaat secara konkret bagi tumbuh kembangnya alam. Ada banyak hal-hal yang sepele yang harus dihindari oleh orang-orang yang beriman, karena jelas-jelas tidak ada manfaatnya dunia maupun akhirat. Misalnya gleng-gleng, bahasa Indonesia iseng, bulan rono, bulan rene, pesar pesir, jalan tanpa arah, nyangkut di perjalanan, ngobrol ngalor ngidul, tidak jarang dari
menghina orang, riba, ngerasain orang, memancing emosi kita, kemudian menambah gairah kita untuk dunia dan kita meninggalkan akhirat. Sungguh tidak bermanfaat. Jadi kalau kita ini hidup sehari-hari, tugas kita misalnya pagi ini habis ngaji, macul ring sawah. Bareng sawah, dulu istirahat sholat, sore mulai, baru mulai deres Quran, bareng deres Quran, apa yang menjadi kebutuhan keluarga, anaknya ingin diter kemana, istrinya butuh apa, kita berkhidmat kepada keluarga. Setelah itu kita tidur, setelah kita tidur bangun tahajud, setelah bangun tahajud jamaah subuh, ngaji meneh, wiridan meneh, berangkat kerja. Itu saja. Tapi nggak populer, nggak penting popularitas. Yang penting adalah agamamu, kesadaran agamamu tumbuh. Karena apa? Dunia ini tidak lemah. Walaupun kamu dihina, dicela oleh orang-orang beragama, kok kegiatannya cuma itu saja. Bu ya begini, bu ya begitu. Orang yang memberikan komentar itu tidak paham soal agama, ngaji juga tidak, paham tentang ilmu agama juga tidak. Bagaimana dia bisa menilai perbuatan-perbuatan kita yang jelas-jelas diarahkan oleh petunjuk-petunjuk ayat Al-Quran dan petunjuk-petunjuk hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu Pak, malu kita kepada diri kita, malu kita kepada Allah. Sudah mengaku sebagai orang beragama, tetapi ternyata tidak tumbuh, tidak makin kuat kesadaran beragama kita. Karena apa? Indikatornya, tandanya tidak ada. Buktinya kita masih doyan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dunia kita maupun akhirat. Jadi sederhananya begini Bapak, agama memberikan rumusan orang baik dan orang jahat. Kira-kira begitu ya. Orang baik itu siapa? Orang-orang baik itu adalah orang yang luluh, patuh, gampang diatur oleh agama. Lalu orang jahat itu siapa? Orang jahat itu adalah orang yang tidak tahu diri. Kok bisa dikatakan tahu diri? Ya, dia hanya pintar mengaku sebagai orang beragama, tapi tidak pernah menjalankan apa yang menjadi ajaran-ajaran agama. Umurnya habis hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dunia, tidak bermanfaat bagi akhirat. Maka tugas kita sebagai orang yang beragama ngaji Pak. Karena Nabi diajarkan oleh Allah untuk terus menambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas. Pastikan bahwa agama kita tumbuh, kesadaran dan pengakuan agama kita terus menunjukkan tanda-tanda perbaikan, yaitu selalu mengambil kesempatan untuk berbuat hal-hal yang berfaedah, hal-hal yang bermanfaat. Berjuang agar supaya hidup kita ini betul-betul bermanfaat untuk pribadi, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat buat masyarakat, dan tidak menimbulkan masalah-masalah untuk diri kita sendiri, masalah bagi keluarga, masalah bagi masyarakat. Kalau sudah ngaji, kita mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan, maka kita ini sudah beruntung Pak. Beruntungnya apa? Di dalam bahasa agama mengatakan orang yang berlaku baik, orang yang melakukan amal-amal solid, itu pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Anda lihat gelas itu punya daya tampung terbatas ya Pak ya. Tapi kalau gelas itu betul-betul gelas yang berkah, dia akan mendapatkan kucuran isi daripada gelas itu secara berlimpah. Nah ketika sudah dikucuri sesuatu yang berlimpah, apa yang terjadi? Yang mendapatkan sentuhan basah bukan hanya gelasnya, tapi luber ke kanan kirinya, paham? Itu gambaran daripada amal baik itu akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Dan ketika keberkahan atas kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan ini berlimpah berkahnya, maka kita akan populer Pak, dikenal di makhluk langit. Kita akan dikenal oleh para malaikat, kita akan dikenal makhluk-makhluk aras, kita akan dikenal petugas-petugas Allah yang
mengelola, mengurusi alam semesta, termasuk mengurusi rezeki kita, keselamatan kita, kebahagiaan kita. Kan enak. Kita pastikan diri kita melakukan hal yang baik, Allah janji akan dipopulerkan di langit. Setelah populer di langit, malaikat setiap pagi bersidang rapat lalu melakukan tugas-tugas, kita langsung tahu, oh ini kata malaikat orang yang tadi dibahas, orang yang tadi populer di alam langit. Maka kemudahan-kemudahan dan juga alam ini akan berdendang, menari untuk mewujudkan kesuksesan-kesuksesan kita, kebahagiaan-kebahagiaan kita. Diri pribadi bahagia, tenang, damai, tentram. Diri pribadi berkecukupan, hubungannya baik dengan keluarganya, hubungannya baik dengan masyarakatnya. Ditambah umur, bukan ditambah dosanya, tetapi ditambah umurnya, ditambah berkahnya, ditambah kebaikan-kebaikan. Nah, itulah kira-kira harapan yang kita inginkan dalam menjalankan tugas beragama, yang mana tadi oleh Rasulullah ditunjukkan tanda suksesnya dan tumbuhnya kesadaran beragama itu kita meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah dan lebih memilih hal-hal yang berfaedah. Sebagai penutup, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya sampaikan hadis dalam salah satu syarat Arba'in Nawawiyah dari selain kitab ini. Di sana diterangkan suatu saat Nabi itu duduk-duduk bersama Abu Dzar Al-Ghifari. Dalam tarikan nafas yang panjang, Nabi kemudian menguraikan hal-hal penting di hadapan Abu Dzar Al-Ghifari. Kira-kira dalam bahasa yang dimodifikasi, begini Abu Dzar, aku ingin kondo kalau sebenarnya apa sih tugas yang terpenting dalam hidup kita ini? Kita diberikan panjang umur, orang lain meninggal, kita masih hidup. Ya, banyak orang-orang yang secara umur lebih muda, tapi kemudian sudah berpulang ke rahmatullah. Kita sampai sekarang masih ada umur, masih ada sehat, masih diberikan kesempatan luas. Apa sih sebenarnya tugas yang penting yang harus kita lakukan atas karunia dan nikmat umur panjang itu? Ternyata kata Nabi, tugas penting kita ini adalah memastikan bahwa kita ini adalah orang baik. Utang kita itu Pak. Orang baik adalah orang yang turut, manut, patuh diatur oleh Allah. Jangan kita menjadi orang jahat. Nabi di dalam hadis yang panjang, orang jahat itu adalah orang yang perkataannya, sikapnya, tindakannya itu mengganggu orang lain, menyakiti orang lain. Jadi kalau kita dikasih umur sehari ini saja, pastikan pada hari itu tidak ada orang yang tersakiti oleh kita. Pastikan bahwa pada hari itu tidak ada orang yang terzalimi oleh perkataan kita, perbuatan kita, sikap. Boleh keluar rumah untuk sekedar ya menggerakkan fisik badan ini agar supaya tidak kaku dengan bersepeda atau dengan berjalan kaki. Lihatlah di sana ada banyak makhluk-makhluk Allah. Ada orang yang tua renta masih harus membawa keranjang di belakang sepedanya sekedar untuk mencari rezeki dua suap nasi. Kita doakan ya Allah, berikanlah dia kesehatan, mudahkan dia untuk memperoleh rezeki ya Allah, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik, berikanlah rezeki yang barokah dan halal. Keluar Pak, pulang dari kita jalan misalnya terima murid mulai nang omah wis oleh ganjaran oleh manfaat. Weruh makhluk Gusti Allah, weruh jembare rahmat Gusti Allah, dan ketika kita keluar kita memberikan kontribusi andil yaitu mendoakan mereka. Itu penting. Ada orang yang jalan-jalan yuk mengkitikan yuk dulu rindiring Mataram, tapi setiap lewat komentarnya wong kuwi, wong kuwi, kudune koiki, selalu menjadi komentator tapi fokusnya pada hal-hal yang negatif, melulungi orang tapi nyinyir gitu loh Pak. Nah itu alangkah tidak berfaedahnya hal yang seperti ini. Pertama, Nabi ngobrol dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian Nabi menegaskan orang baik itu Abu Dzar,
waktunya sehari-hari selalu dibagi. Ada waktu di mana dia melakukan kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti apa? Ibadah. Ada waktu yang digunakan untuk mengoreksi diri. Jadi pengen kalau aibku ki apa, kekuranganku ki apa. Dudu kok ngilo nang ngarep pengilon nang omah bukan. Datang ke tempat pengajian, kitabnya dibuka. Ternyata kekurangan saya dalam akhlak ini. Ternyata kekurangan saya dalam ibadah ini. Ternyata petunjuk Al-Quran adalah seperti itu, tapi saya belum melakukan. Itu kita tahu aib kita. Jadi mengetahui aib kita itu, aib diri kita itu yang ngaji. Ngaji. Qurannya dibaca, hadisnya dibaca, dawuh-dawuh ulama dibaca, lalu kita dihadirkan di situ. Kita sudah memenuhi nggak apa-apa yang dimaui Quran, apa-apa yang dinasihatkan hadis Rasulullah, apa-apa yang diarahkan oleh para ulama dan guru-guru sejati. Oh betul, berarti saya ini kekurangannya ini tak perbaiki tak sempurnakan Ya itu cara memperbaiki, mengoreksi. Jadi kegiatan pengajian itu berfungsi mengoreksi kekurangan pribadi Pak. Sehingga kalau kita hadir di pengajian, ada Quran dibaca, ada hadis dibaca, kemudian ada keterangan-keterangan ulama disampaikan, jangan Agus mulai kesindir gitu. Canda gitu. Kena meneh. Besok bosan rasa ngaji. Wong mulai pertama juga ngaji, nanti akhir ngaji kok yang dibahas akhlakku, padahal dia ini sing mulang, guru nih, mualim itu ora kenal karo wong sing kuwi. Tapi wong ora urip bareng, ora dolan bareng, ora jagongan bareng. Jadi memang murni yang disampaikan adalah ajaran bahwa seseorang itu kok tersinggung, tersindir, terkoreksi, dibuka aibnya. Ya memang tujuan daripada ngaji adalah untuk melihat apa kekurangan-kekurangan kita. Kalau ngaji pingin ini enak-enak, diwai ganjaran, diwai dukungan untuk melakukan hal-hal yang dia suka, yang santrinya suka, ya nggak beres. Itu namanya gurunya nyari aman. Tapi yang tak omongin mengenai hal-hal yang mengoreksi kekurangan daripada santri-santrinya, mangga dora-dora ngaji. Nah kan yang perlu bukan masalah santri-santrinya nggak mau ngaji, perjelas dulu ngaji itu apa. Ma huwa ngaji, wa ma faidatu ngaji. Kemudian proses pengajian itu bagaimana? Itu dijelaskan bahwa setelah itu kok dia nggak mau ngaji, berarti nggak mau tahu agamanya. Kalau nggak mau tahu agamanya, berarti itu bukan orang yang dikehendaki Allah untuk menjadi baik. Karena Rasulullah mengatakan mayyuridillahu bihi khairan, kalau orang itu mau ditakdir oleh Allah, dikehendaki oleh Allah sebagai orang yang baik, mutakin tadi, yufaqihu fiddin, pasti dia akan berminat, respect, giat untuk mempelajari agama. Untuk apa? Bukan dipelajari untuk ngopot, tapi betul-betul ingin diamal. Itu apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi buat ibadah, buat ngaji, apalagi untuk bekerja mencari rezeki yang halal supaya kita ini dalam kehidupannya tercukupi sandangnya, papannya, pangan. Kemudian yang terakhir dibagi 4 tadi ya, yaitu membahagiakan keluarganya, membahagiakan dirinya dengan bertemu dengan orang-orang yang dia cocok, yang dia suka, yang menginspirasi dan memberi manfaat. Itu kira-kira yang disampaikan oleh Nabi seperti itu. Apalagi yang disampaikan oleh Nabi Abu Dzar, saya ingin berpesan, orang hidup itu jangan kemaruk. Orang itu kan punya geranggas ya Pak ya, kemaruk, kecuali pada 3 hal. Jadi under 3 hal ini kemaruk top cari Kanjeng Nabi. Lah apa? Mengumpulkan bekal. Aku pak ngamal meneh, aku pak sedekah meneh, aku pak tahajud meneh, aku pak maca Quran. Orang usah ngenteni poso mulai bulan poso, terus Quran mulai bulan poso. Selagi kita mendapatkan kesempatan, lakukan. Lu kok kemaruk temen sih sampai orang kok api kemaruk untuk melakukan hal-hal yang bisa menjadi bekal kita menuju ke akhir. Yang kedua adalah berjuang untuk mandiri, mencukupi kebutuhan diri agar supaya tidak membebani orang lain.
Itu kemarau ora apa-apa. Kerja kemarau ora apa-apa. Karena apa, kalau saya ini kerja giat, cek 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 cek, bila perlu lembur nggak masalah. Tujuannya apa? Supaya saya bisa bersedekah, supaya saya bisa bermanfaat, supaya saya bisa memberikan pertolongan kepada orang susah. Dan itu kemarau koyo apa kok. Mulane wong delok kerja getu kerja dulu kayak gitu. Yang itu adalah orang yang paham kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang getunya pasti baik demi untuk bukan supaya tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, orang boleh getu untuk meraih kebahagiaan. Pingin seneng murid, pingin pak, oleh tur apik nek sampeyan ngrangga ingin menang tapi proses halal aja nganggo cara-cara ya oh cepet sugih anake duwe pengen cepet sugih nipu wong itu cara-cara seperti itu tidak baik. Maka hal itu menjadi buruk buat orang yang menjalani kehidupannya kesadaran agama. Terus apalagi yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, hiduplah bijaksana, tahu diri, tahu posisi diri, ya, apa tugasnya, apa tanggung jawabnya, apa yang menjadi keharusan-keharusannya. Kalau bisa batasi bicara dan ngomong. Artinya apa ya? Karena punya mulut ya ngomong, tapi pastikan orang berbicara itu seperti orang makan, Pak. Orang makan ini misalnya sampean mangan kokong tak beruntung kan Pak? Tiris-tiris kayak apa langsung sampean pangan belum terus langsung dilek. Magol nang tenggorokan nang bulu ki Pak. Di mamah bisa apa meneh sadar untune wis ora bener, ya mamae sing rada suwi. Nek kira-kira wis alus nembe gila. Wong ngomong juga begitu, dipikir dhisik. Ya omongan iki manfaate ana apa ora? Kedarung ana manfaate apa ana mudharate? Ana bahayane? Kira-kira nek ana manfaat ana mudharate, mana yang lebih besar? Mudaratnya, bahayanya, jahatnya, atau manfaatnya dan baiknya. Nah, kalau ditimbang ternyata banyak manfaatnya, sedikit mudaratnya, ngomong. Kalau belum jangan Pak, calcul asal mangap saja. Kamu adalah harimau. Itu jadi orang yang baik adalah orang yang bijaksana dalam hidup, tahu diri, tahu memposisikan diri, perannya sebagai apa, tugasnya sebagai apa, kemudian tidak banyak berbicara kecuali hanya yang perlu. Lalu dalam tarikan nafas yang panjang juga Nabi kemudian berkata lagi, heran saya melihat orang-orang yang beragama itu. Kenapa heran? Karena Allah sudah menerangkan berulang kali di dalam Al-Quran, ya, walahum adzabun alim, innallaha syadidul iqab, innallaha azizun dzuntiqam. Gusti Allah nek wis menghukum kaulane tanpa ampun, Pak. Tanpa ampun. Sehingga karena siksanya itu tanpa ampun, orang-orang yang dihukum Allah, disiksa Allah itu ingin mati. Tapi nang akhirat orang cerita mati. Orang cerita mati, urip terus gepuk bakar gobong nganti sak ancur-ancure dadi sempurna meneh. Gepuk meneh, siksa meneh, gobong meneh, terus sak lawas-lawas namun dibilang nih. Keterangannya itu sudah sering disampaikan oleh Allah, tapi yo kok menungso iki tetep baik ngeremeh ya agama, melanggar aturan-aturan agama. Heran teman dari kanjeng Nabi kok. Kemudian saya juga heran, kata Nabi, banyak orang yang sudah meninggal. Wong tuane wis mati, anake wis mati, sedulure wis mati, tangga-tanggane wis mati. Lah kok iso-isone lho guyu, seneng-seneng kaya-kaya dene Pak urip terus. Aku bingung cari kanjeng Nabi. Agama padahal wis jelaskan bahwa kafa bil mauti wa itu
Kudune nek ana wong mati iki jadi pelajaran yang bagus buat yang hidup. Kalau sekarang disiarkan dia, berarti besok lusa saya yang disiarkan. Kalau sekarang ini yang diulesi, didusi, disembayangi tonggo, kok berarti besok ben bakal aku. Kudune kan berpikirnya seperti itu. Karena apa? Dengan mengingat mati, berarti kita ingat pada akhirat. Kalau kita ingat akhirat, kita akan menjadi cerdas. Bahwa kita hanya akan melakukan hal-hal yang baik, menundukkan nafsu, lalu mengumpulkan bekal-bekal yang bermanfaat untuk kehidupan kita di alam barzakh. Itu Nabi sempat menyatakan heran dan bingungnya melihat kelakuan orang-orang di depan Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian saya ini juga heran melihat apa? Melihat iman mengajari agar supaya percaya kepada takdir Allah. Tapi ada orang yang ketika mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak disukainya, dia marah-marah sama Allah. Dia protes-protes sama Allah. Dia menuduh Allah tidak adil. Dia kemudian memposisikan Allah dengan sangka-sangkaan atau dugaan-dugaan suudzon-suudzon yang sebenarnya tidak layak diarahkan kepada Allah sebagai hamba yang beragama. Saya ini juga heran, kata Nabi, ya Allah ya Rabbi, orang itu sadar betul bahwa hidupnya itu tidak lama di dunia. Dia akan mati, setelah mati akan dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah padang mahsyar, di sana akan ditemui hisab, hitung amalnya, mizan, ditimbang amalnya. Kemudian kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang di bawahnya api neraka jahanam yang menyala-nyala. Ada yang merangkang, ada yang bergelantungan. Peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu kok tidak membuat orang itu ditambah umurnya, malah tambah sadarnya, tapi justru malah tambah lalai dan menjauhkan diri dari Allah dan ajaran-ajaran agama. Lalu Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, saya takut mendengarkan uraian-uraian itu. Nasihati saya ya Rasul agar supaya hidup saya ini selamat. Maka Rasulullah menyampaikan, begini Abu Dzar, jaga agamamu ya. Karena modal selamat itu adalah agama. Jadi maksudnya agama Islam yang kita akui, jaga betul-betul, pastikan berproses menuju pada penguatan-penguatan. Yang tadi saya katakan, sempurnakan agama, jangan rusak agama. Itu maksud daripada Nabi memberikan warning, ya, pesan penting kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu apalagi nasihat yang kedua? Pelajari terus agamamu, supaya kamu itu tahu apa yang menjadi kewajibanmu. Kewajibanmu di hadapan keluarga, kewajibanmu di hadapan manusia, kewajibanmu di hadapan Allah. Supaya kamu tahu, kalau kamu beragama tidak mau belajar tentang ajaran-ajaran agama, kamu mau melakukan apa kalau tidak tahu apa-apa? Itu nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga, Abu Dzar, ingat, banyak-banyaklah kamu ingat kepada Allah, supaya kamu dikenal oleh malaikat-malaikatnya. Kalau dikenal oleh malaikat-malaikatnya, kamu pindah dari alam kubur, dari alam dunia ke alam kubur, ada peristiwa kematian. Siapa yang menangani? Israel. Israel sudah kenal. Pada saat kamu sudah ditanam, dikubur di pemakaman, kamu akan didatangi malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar nakir kenal siapa kita. Jadi dengan dekat Allah, maka Allah akan mencintai kita. Setiap Allah mencintai hambanya, selalu Allah melakukan kegiatan publis, yaitu menyiarkan kepada malaikat-malaikat. Wahai malaikat-malaikatku, saya cinta kepada si fulan. Malaikat Israel dengar, malaikat rahmat dengar, malaikat azab dengar, malaikat ridwan dengar, malaikat zabaniyah dengar. Kalau kita populer di kalangan malaikat, dikenal sebagai orang yang baik, tidak punya masalah kepada Allah, pasti perjalanan kita pindah dari satu alam ke alam yang lain pun akan menjadi lancar dan mudah tanpa ada gangguan dan hambatan yang berat. Pesan yang keempat, Nabi menyampaikan, Abu Dzar, berjuanglah. Berjuanglah. Berjuang dalam arti apa ini? Berjuang untuk menangani egomu. Berjuang untuk supaya hidupmu bernilai dan bermakna. Ya, karena ingat Abu Dzar, wali-wali Allah itu tidak ada di musola-musola, di masjid-masjid, di surau-surau, di mihrab-mihrab. Di zaman akhir, wali-wali Allah itu ada di pasar-pasar, ada di kantor-kantor, ada di peranggok-peranggok. Duh, bukankah mereka itu sedang mengejar dunia? Nah, itu kan menurut penilaianmu. Mengejar dunia itu bagi orang-orang yang tidak tahu agama.
Tapi bagi orang-orang yang tahu agama, kegiatan-kegiatan di perantau, di pasar, di toko-toko, ya, itu merupakan kegiatan-kegiatan yang sangat bernilai di hadapan Allah. Kenapa? Karena dengan melakukan itu semua, kita dapat melakukan ibadah dengan nyaman. Bukan hanya saja untuk manfaat diri pribadi, tapi juga bisa bermanfaat bagi orang lain, ya bagi keluarganya dan juga bagi masyarakat. Apalagi yang disampaikan Rasulullah kepada Abu Dzar, batasi bicaramu supaya kamu tidak memberi celah bagi setan untuk setan berbicara dan kamu menjadi corongnya. Kan begitu Pak, kalau orang sudah marah, matanya merah. Merah itu gambaran daripada warna api. Berarti setan masuk itu. Kalau sudah mata merah, tidak ada ucapan kecuali ucapan setan. Karena apa? Dia akan menghardik orang lain, mencemooh orang lain, menghina orang lain. Ya, itu merupakan celah bagi manusia yang diambil oleh setan, dan setan itu menjadikan manusia sebagai corong. Lihat lagi setelah bicaranya kasar, tindakannya juga kasar. Ana wong jengkel terus utuh-utuh, ya wis aku jengkel lepor karo sampean sing tak duit 100.000 ra ono kan Pak. Mesti serampang sandal, nggih. Bacok arit, ora ono sing tindakan-tindakan menguntungkan bagi yang dimarahi, enggak ada. Itu karena itu. Jadi batasi bicara supaya setan tidak mendapatkan celah bagi dia untuk menjadikan kamu sebagai corong. Kemudian pesan yang berikutnya, tetaplah jadi orang baik walaupun hidupmu dinilai rendah oleh orang. Ya Allah, jadi nanti alumni Pondok Lirboyo sih, oh lah itu mau tahu nang sarang, aku kerjaannya, aku yo jahit sandal, bakul cilok, dan masalah memang Pak. Dodolan cilok mungkin rendah bagi manusia, tapi itu adalah rezeki yang halal. Daripada nganggo kelambi necis, minyak wangi, mobil mewah, tapi tukang korupsi, hartanya rakyat. Tapi tukang ngapusi, tukang nipu wong, buat apa? Jangan melihat orang itu dari nilai kostumnya, tapi nilai pekerjaannya. Oh, ini pekerjaan halal, ya bagus. Jadi Nabi pesan kepada Abu Dzar, lakukan hal yang baik walaupun orang lain itu menilai kamu hina. Enggak masalah dihina orang, yang penting tidak ada masalah di hadapan Allah. Kemudian hal lain yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Dzar, jaga silaturahmi. Silaturahmi kepada keluarga, silaturahmi kepada tetangga, silaturahmi kepada masyarakat penting untuk dijaga. Tapi masyarakat ini kalau aku menzalimi terus, jangan lihat kezalimannya. Yang penting kamu lakukan kebaikan silaturahmi, walaupun orang lain itu tidak bersilaturahmi kepadamu. Itu akan menjadikan Allah akan membela ketika hidupmu ada masalah-masalah. Jadi orang wong uripe iki lho, senajan dulure mungsuhi tapi kene tetap ngakrabi nyelondoi. Lah pada saat dokter menangani dia sakit, angkat tangan Pak. Angkat tangan. Aku ora sanggup. Iki bejone utawa selamatnya hanya 10%. Mungkin hanya bisa bertahan 2-3 hari. Krungu keluarga. Lah terus barang krungu keluargane, ya Allah, muga-muga paling waras do nangis kan Pak karo wong sing lara iki. Nah, di saat itu tidak ada yang bisa membela kecuali Allah. Membela untuk menyehatkan maksudnya Pak. Jadi sel-sel yang rusak di-upgrade, disempurnakan, dipulihkan oleh Allah. Allah sangat bisa. Tetapi dia sudah berbuat belum? Berbuat apa? Dia berbuat baik kepada orang yang mendzalimi. Walaupun saudaranya memusuhi, dia tetap bersilaturahmi. Nah itulah yang akan menjadi jaminan bahwa Allah akan membela sendiri di saat orang-orang, saat makhluk-makhluknya tidak bisa membela. Nah, silaturahmi penting Pak Nggih. Kemudian dua pesan lagi yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Jangan berbuat bodoh. Apa perbuatan bodoh? Perbuatan bodoh adalah ikut campur urusan yang bukan urusannya sendiri. Di samping itu tidak bermanfaat, akan membebani masalah hidup kita. Kemudian yang terakhir, hiduplah cerdas wahai Abu Dzar. Hati-hati, berakhlak yang baik, jangan minder dan jangan merasa hina dipandang oleh manusia. Gak masalah, hidup ini adalah sebentar, tidak lama, sebentar lagi pesta akan berakhir. Bagi orang-orang yang tidak kuat menahan nafsu, kemudian dia mau diperbudak oleh nafsu, dipelorok oleh dunia,
tidak paham soal bagaimana cara hidup secara agama, maka dia akan mengalami penyesalan yang tiada berakhir. Wallahu a'lam bishawab. Allah manfaatkan ma'alut dan wa'alut. Maka Allah memberikan kepada Allah